Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022 ini, saya akan mengomentari Pondok Pesantren Sadikia Jombang dicabut izinnya terkait anak kiainya mencabuli santriwatinya. Pondok Pesantren Sadikia Jombang dicabut izinnya oleh Menteri Agama. Pencabutan izin tersebut diduga erat kaitannya anak kiainya memperkosa santriwatinya. Polisi sampai memanggil anak kiai telah memanggil 3 kali, tidak mau memenuhi panggilan polisi. Seakibatnya polisi melakukan upaya paksa dengan mendatangi pondok pesantren dengan jumlah polisi yang banyak. Ada 3 mobil besar untuk menangkap anak kiai, tetapi tidak dapat ditangkap karena para santri menghalang-halangi polisi menangkap anak kiai yang berhasil melarikan diri. Perbuatan anak kiai bernama Mas Duki melakukan pemerkosaan santriwatinya, ancamannya cukup berat. Para santri membela penjahat pemerkosa dengan jalan menghalang-halangi polisi menangkap anak kiai tersebut. Karena anak kiai mereka melindunginya sehingga di daerah tersebut. Perbuatan santri menghalang-halangi polisi menangkap anak kiai merupakan perbuatan melanggar hukum yang dapat dihukum secara pidana dan mempermalukan nama lembaga pondok pesantren tersebut. Atas perbuatan yang memalukan yang melanggar hukum yang dilakukan santrinya serta kiai pondok pesantren Sadikia, lalu Menteri Agama Jawa Timur mencabut izin pondok pesantrennya. Pencabutan izin pondok pesantren Sadikia Jombang merupakan hukuman bagi kiainya dan para santrinya. Tidak bisa mengikuti pendidikan kesantriannya lagi, dan mereka tidak ada lagi kegiatan berpendidikan karena sudah dicabut izinnya. Pencabutan izin sangat baik bagi pondok pesantren lainnya agar tidak melakukan pemerkosaan santriwatinya dan melakukan pelanggaran hukum. Dan mereka, para santri tersebut, selain dia mempelajari agama itu, dia harus mempelajari hukum karena negara Indonesia negara hukum. Jangan sampai santri itu melindungi, menghalang-halangi polisi dalam melaksanakan tugasnya. Ini suatu perbuatan melanggar hukum, ini tidak boleh dilakukan dan tidak dibenarkan sama sekali. Akhirnya dia berhadapan dengan polisi dan ada 3 orang santrinya, 3 orang yang melindungi, yang menghalangi polisi menangkap daripada terdakwa tersebut. Akhirnya ditangkap dan diproses di kantor polisi. Harapan saya pondok pesantren masuk lembaga agama agar mentaati semua hukum yang berlaku dan para santri bukannya malah melindungi pelaku kejahatan. Polisi terus mencari terdakwanya, negara tidak boleh kalah. Jadi kemanapun nanti terdakwanya melarikan diri harus dicari sama polisi sampai dapat. Dan polisi tidak boleh kalah, pemerintah negara tidak boleh kalah dalam menghadapi penjahat. Itulah saya lihat. Jadi saya lihat Kementerian Agama katanya telah mencabut izin daripada pesantren Sadikia Jombang tersebut karena di sana ada anak kiainya melakukan pemerkosaan santriwatinya yang merupakan perbuatan melanggar hukum sangat berat. Di samping dia melanggar ajaran agama Islam, juga dia melanggar hukum dan harus ditindak sesuai aturan hukum yang berlaku. Dan bagaimana kesalahan para santri tersebut? Dia waktu polisi menangkap daripada terdakwa tersebut, di mana para santri menghalang-halangi polisi dalam melaksanakan tugasnya untuk menangkap terdakwa tersebut. Hal ini merupakan perbuatan melanggar hukum dan merupakan dapat dikenakan dihukum dengan hukum pidana. Ya itulah saya lihat ini para santri tidak memahami semua perbuatan itu.
dia mungkin hanya mempelajari masalah agama, tidak mempelajari masalah hukum. Padahal hukum itu sangat penting dipelajari, karena negara kita adalah negara hukum, dan kita taat pada hukum itu sendiri, dan tidak boleh menginjak-injaknya. Seenak kita menentang polisi dalam melakukan penangkapan. Tujuan polisi itu kan menangkap tersangka itu untuk meningkatkan ketertiban di tengah-tengah masyarakat, masalah hukum. Karena dia memperkosa santriwatinya, tentu santriwatinya itu sudah melapor ke polisi dan polisi bertindak. Dan juga sebenarnya dia tidak perlu melarikan diri, karena kalau melarikan diri tidak ada gunanya, atau nanti polisi tetap menangkapnya sampai kapanpun. Tidak mungkin polisi membiarkannya berlalu lalang di tengah-tengah masyarakat tersebut. Jadi itu yang saya lihat. Jadi harapan saya, pondok pesantren masuk lembaga agama agar mentaati semua hukum yang berlaku. Dan para santri bukannya malah melindungi pelaku kejahatan. Polisi terus mencari terdakwanya, agar negara dalam hal ini negara tidak boleh kalah. Sekian dan terima kasih.